Bismillah Ustadz, ada pertanyaan dari WhatsApp lagi nih, 0821 226 sekian dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alfian Tanjung. Ustadz, saya nonton video Ustadz di YouTube yang tentang TNI dan umat Islam, dua penyangga NKRI. Pertanyaan saya adalah, kalau TNI yang sekarang tidak seperti yang dulu, bagaimana Ustadz kita mensikapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat ukhti atau ibu atau muslimah yang bertanya dari Bekasi, kita akan mencoba menjawab posisi TNI dalam menghadapi situasi hari ini. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa TNI itu sesungguhnya masih sangat solid. Komando TNI secara nasional masih menyatakan diri siapapun yang akan mengganggu NKRI, siapapun yang akan membuat NKRI berubah atau menjadi bergeser, baik dari segi keluasan dan ketepatan teritorial atau hal-hal yang berhubungan dengan status pengelolaan negara, maka dia akan musuh dari TNI itu. Artinya TNI adalah satu pilar kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia yang masih kita bisa pegang komitmennya secara nasional. Nah, sekarang mari kita tengok. Ketika berakhirnya periode Orde Baru pada tahun 1998, masuklah di orde yang disebut dengan Orde Reformasi. Di sinilah sebenarnya ada persoalan serius ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Justru undang-undang itu sangat berbahaya dan berimplikasi seperti yang sekarang kita alami. Undang-undang tersebut membuat tentara menjadi sangat terbatas, baik dari segi kewenangan, otoritas, dan ruang gerak, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan. Artinya, Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2 tahun 2004 itu perlu dibaca ulang dan dipahamkan ini untuk kepentingan penjagaan NKRI atau ada kepentingan lain yang membuat tentara menjadi kehilangan orientasi dalam menata dan mengawal negara ini. Maka untuk TNI, pesan saya, Alfian Tanjung, sebagai orang yang menekuni gerakan PKI, Anda adalah kalangan yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Jangan biarkan paham komunisme, ateisme, paham anti Pancasila bergerak semau-mau mereka dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, tindakan-tindakan yang menimbulkan korban nyawa dalam kurun kurang lebih 20 tahunan belakangan ini. Lalu ada pertanyaan, bagaimana posisi tentara hari ini? Yang jelas tentara hari ini adalah tentara yang memang berada pada realitas baik secara akademis maupun secara proses-proses pendidikan termasuk kepemilikan alutsista. Nah dari itu makanya yang berhubungan dengan peran dari para tentara ini kita harus dukung. Dan para perwira-perwira tentara dari bintang 1, bintang 2, bintang 3 yang banyak disebar ke beberapa potensi masyarakat selama 2 tahun belakangan ini harus terus menjelaskan secara transparan. Ada apa dengan negeri ini? Bagaimana nasib Laut Cina Selatan? Bagaimana kelanjutan Papua Merdeka? Bagaimana kelanjutan A, kelanjutan B? Artinya tentara-tentara Republik Indonesia harus turun ke bawah melalui arahan para pemimpin-pemimpinnya bahwa kami masih bersama rakyat, bahwa kami anti PKI, bahwa kami anti penjajahan, bahwa kami tidak akan membiarkan negeri ini diambil alih oleh negara manapun atas nama apapun. Nah, jadi kembali kepada persoalan peran ketentaraan, jelas ada satu situasi generasi muda di apakah bintara, tamtama, ataupun perwira secara umum itu merupakan satu proses pendidikan yang sangat abai, memberikan porsi yang memadai untuk sebuah gerakan yang pernah membahayakan negara kita, sebuah gerakan yang selalu memainkan pola intrik, pola manipulasi, pola kejam, dan pola sadis. Maka dengan ini kita sangat berharap semua teman-teman tentara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, agar kalian tetap dalam optimisme sebagai patriot penjaga keutuhan NKRI. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa masyarakat luas juga harus mulai menyadari diri. Kalau negara yang seperti namanya Cina, di Cina itu ada yang namanya wajib militer. Atau di Singapura, dalam level tertentu anak-anak wajib militer. Nah, itu kalau bisa dikombinasikan antara proses-proses yang sifatnya normatif
dengan kedatangan SDM-SDM yang pada sisi tertentu mereka bagian daripada kewibawaan TNI. Bravo TNI, jihad melawan PKI, jihad melawan penjajah dari manapun adanya. Karena yang namanya negeri ini, tentara-tentara kita dibangun oleh para ulama dan dikomandani dalam jangka yang lama oleh komando para ulama yang sempat memimpin dan mengarahkan para tentara untuk begini atau begitu. Tentu hari ini tidak seindah warna aslinya. Keadaan yang saya sebutkan bisa seperti sebuah episode yang berhubungan dengan tingkat keterbatasan baik saya yang memberikan penjelasan maupun kebutuhan dari penanya yang menginginkan penjelasan. Inilah yang bisa disampaikan kepada penanya dari Bekasi. Semoga diperhatikan bahwa TNI kita siap untuk melawan gerakan komunisme PKI dimanapun mereka berada, dimanapun mereka muncul, mereka akan dihadapi oleh tentara Republik Indonesia yang ditemani oleh para wartawan yang berjiwa Islam, ditemani oleh LSM Muslim, dan inilah yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.